Tirani. Hidup rakyat Indonesia! Jangan sampai Indonesia dikuasai yang namanya oligarki. Pertahankan demokrasi ini! Ini nanti kalian! Ini tanah kalian! Dan dititipkan kepada kalian! Jangan buat warga baru! Jangan buat yang dengan bertindak! Bertindak! Kita sebagai perempuan jangan mau diintimidasi oleh laki-laki. Untuk kita hari ini menyatakan sikap menolak poin pertama, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia supaya hari ini tidak ada penyelesaian atas permasalahan itu. Poin kedua adalah jaga demokrasi Indonesia dari segala nepotisme. Yang ketiga adalah kita tolak politik dinasti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup perempuan yang masih mau melawan! Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 1.000 orang yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika hanya ada satu orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, akulah orangnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup petani, lawan politik dinasti. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Maraknya aksi mimbar bebas mahasiswa dan para aktivis satu sisi dinilai sebagai dinamika normatif di tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Namun menjadi bola panas isu ketika tema yang dimunculkan sudah spesifik mengarah kepada salah satu paslon Pilpres. Gerakan mahasiswa yang berbaur dengan masyarakat umum dengan mengangkat isu politik dinasti, pelanggaran HAM, hingga oligarki di lembaga konstitusi MK menjadi jelas kemana arah kegelisahan masyarakat bermuara. Pilpres dianggap sebagai ajang kesewenang-wenangan kekuasaan, bukan lagi menjadi pesta demokrasi, namun lebih mengarah pada ego politik.
Sejumlah aksi yang dilakukan mahasiswa dan kelompok aktivis selama ini masih bersifat eksklusif, berada di suatu tempat tertentu dengan kapasitas terbatas. Namun, cepat atau lambat pada akhirnya diprediksi akan menjadi aksi turun ke jalan. Berbagai teori mengatakan ketika aksi massa sudah turun ke jalan di tempat umum dan terbuka, akan sangat riskan disusupi. Klaim penyusup selalu menjadi alibi pihak aparat keamanan untuk membubarkan aksi. Aksi sudah tidak murni, ditunggangi kepentingan tertentu. Provokator kerusuhan menyelinap di tengah masa aksi dan sederet klaim media yang membenarkan aparat melakukan tindakan represif pembubaran. People power atau gerakan kekuatan massa akan bertemu dengan tindakan pengamanan saat situasi sudah berubah. Baik intensitasnya maupun kekuatan jumlah yang semakin membesar. Pertanyaannya, apa yang membuat sebuah aksi massa semakin membesar? Yang utama adalah isu. Sebuah isu kegelisahan yang tidak mampu dijawab oleh pihak sebagai target isu akan melahirkan pertanyaan dan kegelisahan baru. Politik dinasti yang ditujukan kepada Jokowi tentunya akan sulit untuk diklarifikasi oleh pemerintah atau Jokowi sekalipun. Begitu pula pertanyaan terkait isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada salah satu capres. Meskipun Prabowo sudah mengakui aksi penculikan di masa lalunya, walaupun sudah dinyatakan bersalah dan dipecat, namun keberadaannya yang kini sebagai salah satu kandidat presiden memunculkan pertanyaan baru. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6 Ayat 1 disebutkan, calon presiden dan calon wakil presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewargaan negara lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Kalimat tidak pernah mengkhianati negara diterjemahkan sebagai syarat capres dan cawapres bersih dari kasus, hukum, atau tindakan yang mengancam keselamatan negara. Apakah pelanggaran HAM di era 98 itu tidak termasuk dalam kategori pengkhianatan negara? Ini menjadi pertanyaan klasik dari 2004 hingga saat ini. Saat Prabowo masih dipersilahkan menjadi calon pemimpin bangsa yang justru dielukan, bukan dilarang. Pertanyaan yang akan terus muncul di setiap aksi massa terkait Pilpres, dan tidak akan pernah bisa dijawab dengan tuntas. Kini kehadiran Capres Prabowo terbukti semakin mengancam keutuhan negara. Mahkamah Konstitusi memberi karpet merah atas ambisinya menjadikan Gibran cawapresnya. Belum lagi KPU yang mengindikasikan mengistimewakan salah satu paslon. Bawaslu diam atas berbagai pelanggaran. Pada akhirnya demokrasi bukan lagi milik rakyat, tapi dikendalikan oleh penguasa. Mahasiswa gelisah, rakyat marah, aktivis menyuarakan perlawanan. Maka people power adalah jawaban atas kebuntutan pertanyaan publik yang tidak pernah tuntas terjawab. Mahasiswa bergerak, rakyat bersatu, tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan dana suksesi paslon sebesar apapun. Catat itu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.